kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eka Fadila, SIPMA, dosen pengampu matkul kebijakan kependudukan. Izinkanlah saya kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu yang berjudul migrasi kependudukan. Nah, gak usah lama-lama lagi, mari kita bahas. Let's go. Yang pertama itu ada konsep migrasi. Jadi itu konsep migrasi itu sama aja pengertian migrasi. Oke. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah untuk menetap. Nah, faktor demografisnya itu bisa jadi kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, migrasi itu sebagai mobilitas geografis atau spasial yang melibatkan perubahan tempat tinggal. Nah, jadi migrasi bisa terjadi dalam batas wilayah administrasi negara ataupun lintas negara. Ini menjadi faktor utama dalam perubahan jumlah dan komposisi penduduk selain kelahiran dan kematian. Selanjutnya ada bentuk dari migrasi dan migran. Yang pertama ada migrasi permanen. Nah, migrasi permanen itu adalah pindah untuk menetap ke tempat baru. Dan yang kedua ada migrasi non permanen atau sirkuler, yaitu berpindah tempat sementara tanpa niat menetap. Nah, selanjutnya ada migran satu tahap. Jadi itu tempat lahir atau tempat tinggal sebelumnya, tapi berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Dan yang kedua ada migran beberapa tahap. Nah, jadi itu dia sering pindah tempat, jadi ke tempat lahir pindah lagi ke tempat sebelumnya, pindah lagi ke tempat sekarang, jadi gitu. Nah, migran kembali itu yaitu kembali ke tempat lahir setelah tinggal di tempat lain. Oke, jadi begitu. Selanjutnya ada jenis-jenis dari migrasi. Nah, yang pertama itu ada internasional. Itu ada imigrasi masuk ke negara, dan emigrasi keluar dari negara, dan remigrasi itu kembali ke negara asal. Dan yang kedua ada nasional, yaitu ada urbanisasi, perpindahan desa ke kota. Nah, ada yang kedua ada transmigrasi, itu dipindahkan oleh pemerintah. Contohnya itu kayak tugas PNS. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan waktu, yaitu ada seumur hidup atau terus ada recent 5 tahun terakhir total atau tanpa waktu. Terus ada immigration, yaitu penduduk masuk ke suatu wilayah, dan ada out migration, penduduk keluar dari suatu wilayah. Terus ada net migration, yaitu selisih masuk keluar, dan terakhir ada gross migration, yaitu total migran masuk dan keluar. Oke. Ada faktor dan arus migrasi. Faktor itu ada positif, yaitu peluang pendidikan, pekerjaan, dan nyaman. Dan faktor negatifnya itu yaitu kurangnya fasilitas, terus ada kerusuhan dan bencana. Dan netralnya itu tidak berpengaruh langsung terhadap keinginan pindah. Dan ini ada faktor asalnya, itu keterbatasan lahan, terus dan pengangguran. Sebenarnya ada faktor tujuannya, yaitu ada gaji tinggi, pekerjaan banyak. Terus ada rintangannya itu yaitu ada biaya, jarak, dan sarana transportasi. Berikutnya kita akan membahas faktor pendorong dan penarik dari migrasi ini. Yang pertama ada faktor pendorong. Jadi ini disebut sebagai push factor, yang mendorong seorang keluar dari tempat asalnya. Contoh faktor dari daerah asalnya itu kurangnya pekerjaan, bencana alam, wabah penyakit, konflik politik, agama, suku, dan terakhir ada kebutuhan pekerjaan atau perkawinan. Yang kedua ada faktor penarik, dikenal juga sebagai pull factor, yang menarik orang ke tempat baru. Contoh dari daerah tujuannya itu ada gaji lebih tinggi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menunjang gitu,
dan lingkungan nyaman, infrastruktur yang lebih baik, dan terakhir ada kehadiran keluarga di lokasi tujuan. Oke. Migrasi. Jadi kesimpulannya itu, migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap. Bentuknya bisa permanen atau sementara, baik dalam negeri maupun antar negara. Nah, jenis migrasi beragam seperti urbanisasi, transmigrasi, imigrasi, dan emigrasi. Migran juga diklasifikasikan berdasarkan pada perpindahan seperti satu tahap, beberapa tahap, dan migran kembali. Nah, faktor pendorong dari daerah asal seperti keterbatasan pekerjaan dan faktor penarik dari daerah tujuan seperti peluang kerja dan fasilitas menjadi alasan utama terjadinya migrasi. Terus migrasi itu juga memengaruhi pertumbuhan penduduk, distribusi wilayah, dan pembangunan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata maupun kalimat. Mohon maaf juga tadi bacanya kecepatan. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.